Terus gimana? Mau sekarang? Guru-guru kita, yaitu dalam untuk menguatkan kita supaya dalam menjaga yang namanya menggenggam bara api Islam ini dan juga wanita ini kan supaya kita berkuat karena zaman yang sangat berkobar, zaman yang penuh dengan hal-hal yang ramai sebenarnya tetap damai. Dari caranya yang banyak melakukan nasihat dan mengambil banyak faidah dari guru kita dan sekolah hari ini, alhamdulillah bersyukurlah kita dihadirkan oleh oleh Fulbi bersama pelatihnya. Saya organizer luar biasa mengucapkan dari untuk saja dan Riza, alhamdulillah di Masjid Al-Munir ini kami ini ya seperti namanya bisa bercahaya menjadi pusat dakwah dan pergerakan ini di Muhammadiyah supaya betul-betul menjadi bagus semua dan siapapun yang belajar di sini baik di sekolahnya dan itu di majelis taklimnya ini juga menjadi orang-orang yang bisa sama-sama menjadi pemburu maka kita banyak yang mengambil ilmu dari mana guru yang luar biasa ini dan tidak banyak yang saya sampaikan. Terima kasih atas teman-teman juga menyelenggarakan dan juga maaf kalau dalam penyelenggaraan terjadi fasilitas yang sebagainya dalam subuh dan tubuhnya terlaksana dengan segala keterbatasan kami mendapatkan ilmu, mendapatkan ya aulia supaya kita bersama sadar dalam ini orang tidak sadar maka dengan segala kelemahan hati, dengan segala kegunaan dan mohon bersama untuk menyampaikan motivasi penguatan ini yang kita sudah lakukan di jalan Allah dan kita bisa semakin tangguh bertahan betul-betul di jalan yang dimiliki Allah SWT. Waktu yang seluas-luasnya kalau pakai Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Porong, mudah-mudahan panjenengan pinaringan sehat walafiat, barokah, istiqomah, lancar. Dan masya Allah wajah panjenengan ini wajah pergerakan Muhammadiyah banget, masya Allah. Mudah-mudahan semangatnya nular buat yang muda-muda ini, amin. Dan kepada mudir atau direktur dari Muhammadiyah Boarding School MBS Porong beserta seluruh jajaran asatidzah yang ada, dan kepada seluruh wali santri dari MBS Porong yang mudah-mudahan panjenengan semua oleh Allah diberikan istiqomah, sehat walafiat, dan tetap mendukung anaknya untuk thalabul ilmi. Kemarin ada cerita, Ustaz. Ada cerita hari Jumat kemarin. Jadi kemarin pas menjelang Jumat itu ada sedikit musibah. Saudara kita di Gontor. Jadi water torrent, you know water torrent? I know. Saya mau pakai bahasa Inggris di sini susah loh saya. Ini saya khawatir panjenengan nggak ngerti nanti. Jawa aja ya. Tandon. Nah, oh, alah, tandon.
tandon airnya itu qadarullah ambrol, yang itu jatuh kepada beberapa santri. Sampai tadi malam beritanya sudah ditemukan 4 santri yang meninggal dunia. Mudah-mudahan oleh Allah dicatat sebagai mati fi sabilillah. Dan orang tua yang ditinggal mudah-mudahan diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Masya Allah, biar kalau panjenengan mutut tepat. Setuju ya? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Menurut Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa itu mencakup 3 perkara. Nomor 1, an yuta'a fala yu'sa, nurut kepada Allah dan tidak bermaksiat terhadapnya. Itu taat sama Allah. Jadi Allah nyuruh apa? Manut. Allah minta kepada kita seperti apa? Nurut. Allah memberikan petunjuk seperti apa? Ikut. Dan jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Itu nomor 1. Taat dan tidak maksiat. Nomor 2, wa an yushkara fala yukfar, senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan tidak pernah kufur. Nikmat apapun yang Allah beri disyukuri. Jangan sampai kemudian kita ini kufur karena apa? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi takwa yang kedua itu bersyukur dan tidak kufur. Kemudian yang ketiga, wa an yudhkara fala yunsa, senantiasa mengingat Allah dan jangan sampai lupa kepada Allah. Nomor 1, taat, jangan maksiat. Nomor 2, syukur, jangan sampai kufur. Nomor 3, ingat kepada Allah, zikir, jangan sampai lupa. Itulah menurut Abdullah bin Mas'ud takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan menariknya ayat ini oleh Allah ditutup dengan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai sekali-kali panjenengan meninggal dunia kecuali di atas Islam. Jangan sampai wafat kecuali apa? Islam, Muslim. Pertanyaannya, kita ini wafat bisa milih apa enggak? Di mana, kapan, bagaimana? Bisa milih apa enggak? Enggak bisa milih. Mau di mana? Terserah siapa? Allah. Mau seperti apa? Terserah siapa? Allah. Mau bagaimana wafatnya? Terserah Allah. Pertanyaannya, di dalam perkara yang kita tidak punya kuasa, ternyata Allah minta ojo sampai mati kecuali dalam keadaan Muslim. Apa maksudnya? Kan kita tidak ngerti matinya bagaimana. Kita tidak ngerti matinya seperti apa. Kita tidak mengerti kita bakal wafat di tempat yang bagaimana. Tapi Allah minta ojo sampai mati kecuali Muslim. Maksudnya apa? Disebutkan oleh para ulama, maksudnya 2.
Nomor satu, yang dimaksudkan adalah teruslah bergantung kepada Allah. Teruslah apa? Bergantung kepada Allah. Karena kita ini akan meninggal seperti apa, itu semua atas kehendaknya Allah, maka tidak ada yang bisa mengatur kecuali Allah, maka mintalah kematian yang baik kepada Allah. Tahu Nabi Yusuf? Tahu apa kenal? Kenal, luar biasa. RT berapa? Panjenengan kok kenal gitu loh. Tahu lah ya, Nabi Yusuf tahu. Di puncak pencapaiannya Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf itu mulai masuk menjadi bendahara Mesir, kemudian kekuasaannya semakin meluas, sampai keluarganya balik, sampai orang tuanya balik, sampai seluruhnya sujud kepada orang tuanya Nabi Yusuf. Di puncak pencapaiannya, yang diminta sama Nabi Yusuf cuma satu. Dalam ayatnya apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan muslim dan kumpulkan hamba bersama orang-orang soleh. Bayangin, dari semua pencapaian yang dicapai, yang diminta singkat, padat, jelas, sederhana. Wafatkan hamba dalam keadaan muslim dan kumpulkan hamba bersama orang soleh. Berarti jamaah sekalian, wafat dalam keadaan muslim ini bukan perkara kecil. Ini perkara besar yang harus diikhtiarkan. Maka nomor satu, menurut para ulama, kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu artinya apa? Teruslah meminta dan berharap kepada Allah agar kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan muslim. Yang kedua apa? Ikhtiar. Disuruh apa? Ikhtiar. Terus kenapa disuruh ikhtiar? Karena disebutkan oleh para ulama, orang itu meninggal sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Cocok. Kalau biasanya rasan-rasan, Allahumma enggak, bagus ya. Kalau biasanya rasan-rasan, mati ini rasan-rasan. Yo ini umumnya, yo enggak semuanya, tentu ada pengecualian. Kalau senengannya mancing, meninggalnya biasanya pas mancing. Kalau kesukaannya di toko jama'a malau wa'addadah, sampai kesuwen, itu nih kayak gelas. Maka nanti tidak menutup kemungkinan meninggalnya pas begitu. Atau pas sakaratul maut tangannya begini, dikira anaknya jaluk tasbih, dikai tasbih, mau fulus. Jadi mau mati sambil begini. Nah, maka dengan itu oleh Allah diminta ikhtiar. Ikhtiarlah dengan masjid, ikhtiarlah akrab dengan majelis taklim, ikhtiarlah akrab dengan Al-Quran, ikhtiarlah akrab dengan puasa, dengan sholat, dengan ngaji, yang nanti meninggalnya kita tidak akan jauh dari semua itu. Allahumma amin. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Maknanya dua. Nomor satu, diminta sama Allah terus berdoa. Diminta sama Allah apa? Terus berdoa. Yang kedua, Allah meminta kepada kita terus ikhtiar agar nanti meninggalnya kita sesuai dengan kebiasaan baik yang telah kita bangun. Insya Allah panjenengan semua wafatnya husnul khotimah, cepat dan tidak lambat. Tidak mau? Oh belum, mau berapa tahun lagi? Ayo ngomong wis, bismillah. Mau 2 tahun lagi? 5? 10? Mau berapa? Ya bingung juga ya. Wis pokoknya wayai tekos, bismillah insyaallah siap gitulah ya. Karena kita ini dibilang 1000 tahun lagi jenenge 1000 lek wis entek tahunnya ya mati. Mau dibilang 5 tahun lagi kalau meninggalnya baik ya enggak khawatir kan. Sing penting husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di siang hari yang bersalju ini. Sejuk luar biasa. Saya baru pertama ke Porong Ustaz. Masya Allah.
adem, tentrem, ayem, gemah ripah loh jinawi. Insya Allah. Saya tadi masuk ruangan Ustaz, dingin Ustaz. Saya lihat sekitar, oh AC, Masya Allah. Ketika keluar, panas mana? Nah sudah, maka Alhamdulillah kita dipertemukan Allah di sela-sela acara. Mudah-mudahan acara yang kita adakan ini menjadi berkah buat semuanya. Allah jadikan acara kita mendatangkan manfaat. Dan Allah catatkan acara ini mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya mau cerita karena panjenengan ini wali santri gitu, atau orang tua murid lah. Saya mau cerita sedikit kisahnya Imam Syafi'i. Karena di antara ulama madhab yang 4 itu, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu setelah saya baca sejarahnya, ya namanya ini pendapat pribadi, bukan objektif, apa? Subjektif, tergantung penilaian pribadi saya. Saya paling terkesan dengan kisahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu jamaah lahir dalam keadaan ayahnya meninggal dunia. Jadi lahir dalam keadaan yatim. Dan lahirnya di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan oleh Allah warga Gaza diberikan kemenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah. Ibunya mikir, ini saya bukan orang kaya. Dan di Gaza bukanlah kotanya ilmu. Maka saya harus bawa anak saya pergi supaya dia jadi orang pintar. Duit tidak punya, Gaza bukan tempatnya ulama. Apa yang dilakukan sama ibunya? Anaknya digendong jalan kaki mulai Gaza sampai Mekah. Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Mekah sampai Baitul Maqdis, ini jalan kaki dalam keadaan manggul anak bayi. Tujuannya apa? Pindah ke Mekah supaya anaknya yang bukan anak orang kaya, supaya di kampungnya yang tidak ada ulama di sana, itu anaknya bisa tumbuh kembang di Mekah dan menjadi orang yang pintar dan jadi ulama. Dan di akhir cerita sukses. Sudah digendong sampai Mekah. Setelah sampai Mekah, apa kerjanya ibundanya Imam Syafi'i? Maaf ini bukan meremehkan pekerjaan. Pekerjaan itu yang penting halal, maka dia baik. Maka dia baik. Masih tukang yang kelihatannya nyapu di pinggir jalan, selama itu halal, itu jauh lebih mulia dibandingkan koruptor yang korupsi ngoplos Pertamax dengan Pertalite. Nah, siapa itu kemarin? Itu subhanallah. Saya mangkelnya nyucuk jeruni hati. Karena mobil saya itu masih elek, gak tahu kenal Pertalite. Kena Pertalite gatel-gatel. Mobil saya itu masih elek, itu Mas Hadi tahu itu. Mobil saya Chevrolet Spin, mobil tua. Tapi minumnya lek gak Pertamax watu. Tak kono Pertamax terus. Gak kenal baunya Pertalite, gak kenal blas. Warna Pertalite apa saya tidak tahu, Ustaz. Astagfirullahaladzim, sombong sekali ya. Sudah Ustaz, subhanallah. Dengan bangganya saya, kalau saya ngajak temen untuk bantu nyetir, mesti tak kenal Pertamax, gas-gasannya wenteng. Sudah, setelah dapat berita ternyata Pertamax itu Pertalite oplosan, temen yang bantu saya nyetir, gas-gasannya kok podo, Ustaz. Tambah loro hati saya, astagfirullahaladzim. Ini berapa tahun saya beli Pertamax ini kan? Nah sudah. Maka itu tukang sapu, saudara kita yang narik becak segala macam jauh lebih mulia karena hartanya apa? Halal. Maka Imam Ahmad mengatakan qalilun yakfi khairun min katsirin yulhi. Anda punya duit sedikit tapi barokah, cukup.
itu jauh lebih baik dibanding duit akeh tapi bikin panjenengan lalai dari Allah. Ayo milih mana? Titik cukup atau banyak neraka? Oh ya perempuan ya kayak bisa digoroi, masya Allah. Kalau pilihannya cuma dua kok, titik cukup akeh neraka, milih banyak cukup. Banyak gak cukup bu, ya murka bu. Astagfirullahaladzim. Sudah, maka dibawa sama ibunya Imam Syafi'i sampai Mekah. Ibunya Imam Syafi'i kerjanya apa? Tukang cuci pakaiannya orang Mekah. Maaf ya, dalam tanda kutip buruh cuci, yang nanti uangnya itu dipakai untuk nyewa rumah, untuk makan sehari-hari. Ketika Imam Syafi'i mulai umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sampai apal Quran di tangan ibunya, sama ibunya Imam Syafi'i itu digendong keliling majelis taklim. Ini Anda buka nanti dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i. Digendong. Ini saya cerita ini supaya apa? Ibu dan bapak yang anaknya di pondok gak ngalem. Mangan opo yo? Anakku turun mbek sopo yo? Alah, pret. Nggak usah pakai gitu-gituan. Nanti saya cerita nih, saya mondok di Malang. Saya ini mondok di Ar-Rahmah Malang, Ar-Rahmah Hidayatullah Malang. Itu angkatan pertama. Karpet tidurnya bukan karpet ini. Karpet tidurnya beledukan itu loh. Tentang itu wahing gitu. Subhanallah. Dalam keadaan Malang di zaman itu tahun 96 itu masih dingin. Masih dingin Ustaz. Sekarang serodoan. Iya, kena pertalite pertama gitu loh. Ya Allah, paling panas malah. Nah, sudah nanti saya ceritain. Sudah kerjaannya apa? Buruh cuci. Nah, setelah umurnya Imam Syafi'i 6 tahun, didudukkan di majelisnya seorang syekh. Duduk. Terus ibunya tanya, "Syekh, majelis ini selesainya jam berapa?" Nanti sebelum majelisnya selesai, ibunya Imam Syafi'i kembali datang, apa? Digendong Imam Syafi'i pulang, didulang, didudukkan di majelis yang lain lagi. Sampai beberapa tahun seperti itu. Coba, ibu apa bapak ini? Maka jangan kaget lihat ibu-ibu nganter anak sekolah ya bu. Masya Allah, ibu-ibu lagi nyetir motor nganter anak sekolah. Wih, polisi patwal kalah. Wah, enggak pakai sirine, kalah Ustaz. Rating kanan. Kalau kita marahi, bales dimarahi bu. Gak ngerti tak rating kanan itu maksudnya sampean juga kanan, aku kate ngiri. Saya pernah di Pare, perempatan lampu merah depan RSUD Kediri. Mobil saya berhenti, jrek, mandek, jrek. Lampu merah, ditabrak sepeda motor dari sebelah kiri, dari sebelah kanan. Perwak, sepeda motornya jatuh. Saya buka jendelanya, ngamuk. Wah, mbek wong wedok ra ngalah. Duh. Saya mikir ngalahi apa maneh. Tak lihat, oh perempuan, percuma lah, dilawan malah masuk penjara kita Pak. Dibilang diskriminatif nanti, jaroy. Jadi kalau perempuan itu naik motor Ustaz, itu serahkan semua urusan kepada Allah Ustaz. Serba tidak pasti. Hanya dia dan Allah yang tahu. Subhanallah. Sudah. Sampai usia Imam Syafi'i mulai sedikit remaja. Setelah remaja Bu, Imam Syafi'i itu pulang sekolah dari majelisnya masyayikh tadi, itu mulia nangis. Ibunya marah. Ana ma indi walad yabki, kata ibunya. Saya ini tidak punya anak gembengan kayak kamu. Ditanya sama ibunya, kenapa kamu nangis? Itu anak kecil bilang apa? Gini loh Bu, di sebelah sana ada sekolahan bagus, gurunya bagus, pelajarannya bagus, seperti di MBS Porong Bu. Ini ceritanya ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i cerita ke ibunya, seperti MBS yang di Porong. Tapi Bu, sekolahan itu madrasatun khassatun bi auladil aghniya. Ini sekolahan khusus anake wong sugih-sugih. Karena bayarnya mahal. Coba, ini anaknya nangis kepingin sekolah. Anak kita nangis kepingin mulai sekolah. Coba, baina sama wa sumur ini. Ini mas nangis kepingin sekolah, anak kita nangis gak kerasan di sekolahan.
Kenapa? Karena orang tua di rumah dengan anak di pondok itu connect, percaya ndak percaya connect. Ibunya nangis di omah, anaknya kroso di pondok, gak betah. Coba ketika anak di pondok panjenengan ngaji, sholat, poso, tahajud, pengajian, anak di pondok tenang, ini ndak ya, anaknya di pondok ibunya tiktokan ya. Jadi gini. Apa ini? Apa namanya? Itu yang gerakan ini. Velocity, aku tahu Ustaz. Ya, velocity. Ya anaknya bingung di pondok lah ibu yang ini. Apa ini? Gini mau punya anak sekelas Imam Syafi'i. Diguyu sama semut itu guyu apa, Bu? Velocity lah kok anak kepingin kayak Imam Syafi'i. Sudah. Ketika Imam Syafi'i nangis kepingin sekolah di tempatnya anak orang kaya tadi, apa yang terjadi? Sama ibunya, jangan nangis. Berangkat kita sekolah ke sana. Kaget Imam Syafi'i, loh, ibuku kan tidak punya uang. Kok bisa-bisanya dia ngajak saya untuk sekolah? Ditonton sama ibunya, tek 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 tek. Ternyata bukan ke sekolahan, ternyata ke pasar. Sampai di pasar sama ibunya dibelikan kursi, bangku. Terus Imam Syafi'i disuruh ngangkat, irfa' ya Muhammad. Namanya Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Ayo irfa' ya Muhammad, angkatan, diangkat. Baru berangkat ke sekolahan. Setelah sampai di sekolahannya, Imam Syafi'i disuruh berhenti. Ibunya apa yang dilakukan? Tawaf. Ngerti tawaf? Lah nanti insya Allah ada teman-teman umroh dari TCU ini. Ini Pak, dari Muhammadiyah Kabupaten Kota Malang. Jadi travelnya Muhammadiyah Kota Malang. Jadi aman, tidak ada masalah. Sudah tawaf di kelas, di sekolahan tadi, di luar kelas. Ternyata ibunya keliling di luar kelas tadi, tujuannya apa? Nyari di mana tempat dari luar kelas sing suarane guru krungu jelas. Nyari di sebelah sini kedenger, tapi kadang-kadang suaranya hilang, pindah. Sini denger tapi noise, ngerti you know noise? Berisik. Pindah lagi, oh gak kerungu belas. Pindah lagi, ini kadang-kadang jelas, kadang-kadang hilang. Muter beberapa kali sampai alhamdulillah ketemu tempat yang pas. Dipanggil anaknya, ya Muhammad, ta'al, Muhammad sini. Taruh kursimu di sini. Apa kata ibunya? Zakiyun mithluk yata'allam min huna. Anak cerdas model kamu dari luar kelas iso pinter. Tidak diurui gembeng. Kalau anak kita sekarang, Bu, kepingin sekolah nang MBS Porong, larang nak. Kepingin Bu, yuk nangis bareng nak. Lemah. Iya Ustaz. Ini enggak. Diajak kata ibunya, taruh kursi di sini. Anak cerdas semacam kamu, cukup kerungu suarane guru iso pinter. Betul. Dan Anda jangan bayangkan di zaman itu tidak ada bullying. Ya ono ae. Ada. Bullying itu kenapa sekarang kok besar sekali? Gara-gara yang dibully lemah mental. Zaman saya di pondok, lu adus, celono hilang kok. Keluar pakai apa? Gayung. Ya apa? Tapi ya biasa. Sekarang digudo didik. Gak kerasa. Orang tuanya nambahi, sopo sing gudo nak? Anak wong iku, oh jualé anak wong iku soge. Liane ae, ndak bisa dikuatkan. Maka sama ibunya, nak, duduk di sini. Anak pinter model kamu dari sini bisa cerdas. Sudah, teman-temannya pulang pergi bawa buku, bawa tas. Imam Syafi'i pulang pergi gendong bangku. Datang bawa bangku, pulang bawa bangku. Digudo sama temennya, digudo. Tapi mentalnya apa? Kuat. Subhanallah, suatu hari guru di sekolahannya anak orang kaya tadi tidak masuk. Gurunya gak melbu. Maka Imam Syafi'i kecil memberanikan diri, melbu nang kelas, masuk dia. Imam Syafi'i bilang apa? Lau tasmahuna li fa'u'allimukumul yaum. Kalau kalian izinkan, dino iki aku sing ngurui. Jenenge anak wong sugih ya, kadang-kadang rodok ya apa? Ngajar. Biarin. Biar dia ngajar.
Nanti kalau dia salah, kita bully bareng-bareng. Sudah, masuklah Imam Syafi'i mulai ngajar. Apa yang terjadi? Teman-temannya kepencut. Kepencut itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggris? Apa bahasa Inggrisnya kepencut? Interesting. Kampung Inggris, pare. Banyak dengan porong, beda. Iya. Ini teman-temannya apa? Tertarik. Loh, kok enak kalau ngajar? Sudah, ketika anak-anaknya orang kaya ini pulang, lapor ke bapak mereka, Pak, kami sudah dapat guru yang luwe enak, luwe pinter, luwe keren. Guru yang lama dipecat aja, Pak. Duh, bapaknya kaget. Oh, apa? Kami ketemu guru, teman kami sendiri, enak, pinter, keren. Bapaknya penasaran, besok bapaknya ikut sekolah. Imam Syafi'i disuruh ngajar. Ternyata bapaknya cocok. Oh, memang anak ini apa? Pinter. Akhirnya disetujui. Mulai hari itu, Imam Syafi'i jadi guru di sekolahannya anak-anaknya orang kaya. Duitnya akeh. Ibunya berhenti kerja, dibiayai oleh Imam Syafi'i. Subhanallah, lihat ini. Mentalnya anak kuat karena ibunya apa? Kuat. Ibu jangan gampang diwaduli anak protes, diwaduli anak protes. Saya dulu di pondok, tidak ada HP, tahun 96. Tidak ada HP. Kalau telepon itu lewat teleponnya kantor. Telepon yang gagangnya kayak gedang itu loh. Mana gedangnya Ustaz? Tidak ada ya. Telepon. Cuma segone kayak karak. Watos iku lek dipangan gak ada duduk gulu iso baret kabeh mah. Umi saya bilang apa? Wis nak, jenenge pondok, alhamdulillah wis menit tak kirimi. Nah, coba. Sudah, besoknya umi saya datang bawa beras, bawa sayur, segala macam dimasaklah. Dan subhanallah di Ar-Rahmah zaman itu Ustaz, itu makan pagi, makan siang, makan malam, masaknya sekali pagi kabeh. Jadi ibu dapur itu datangnya pagi tok, awan mulai. Jadi kalau makan pagi enak, segone anget. Dan itu Ustadz Ali Imron yang sekarang di Al-Izzah Batu, itu bawa surban. Bawa surban. Ini kan meja makannya murid-murid. Kita lagi makan tempe nih, sambelnya sambel tomat, tapi enak karena segone anget. Itu meja digebuki pakai surban. Pok, tempe rasa sate. Pok, tempe rasa sate. Pok, itu roto, digebuki kabeh. Kita yakin kiai wali ini mesti rasa sate betulan. Kita makan itu, bismillah, cep, masya Allah bu, tetap tempe. Sudah, ya Allah, tetap tempe. Nah sudah, kita balik ke Imam Syafi'i lagi. Jadi kalau diprotesi anak masalah pondok, ojo digape, kuat no, alanak yo biasa jenenge wong mondok tirakat nak nanti mulya uripmu sakwise iki. Jangan mosok mangane ngono nak. Iki bayare larang iki. Jangan-jangan ustadznya korupsi. Tambah dawa maneh ya. Astagfirullahaladzim. Sudah. Setelah sekian lama sampai Imam Syafi'i itu oleh ibunya dikirim ke Madinah. Belajar ke Imam Malik. Betul enggak? Mekah selesai, hafal Quran, hafal kitab Al-Muwatta, ilmu-ilmu dasarnya mumpuni, bahasa Arab, syair, hadis, semuanya mumpuni, pindah ke Madinah belajar ke Imam Malik. Dan ini ceritanya bukan dongeng, tenanan betul begitu. Anda buka literaturnya, ketemu. Sampai di majelisnya Imam Malik, gak dipercaya. Siapa anak kecil ini? Jadi majelisnya Imam Malik itu jamaah, tidak semua orang boleh datang. Imam Malik itu menerima kibar tullabil ilm, penuntut ilmu yang besar-besar. Besar bukan badannya loh ya bu, jangan tersinggung. Besar itu apa? Memang penuntut ilmu yang ilmunya sudah bagus. Itu baru boleh ngaji sama Imam Malik. Ketika di majelisnya ditolak, Imam Syafi'i tidak putus asa. Diparani nang omah Imam Malik. Diparani, diketuk tuk 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 tuk. Saya ini jauh dari Mekah melaku nang Madinah, pengen belajar sama panjenengan, mosok ditolak. Kata Imam Malik apa? La naqbal sighar ahli ilm.
kami tidak menerima murid-murid kecil. Murid kami itu ulama semua. Terus Imam Syafi'i bilang, ya monggo saja dites. Sama Imam Malik dites, disuruh baca kitab Al-Muwatta milik Imam Malik, kumpulan ribuan hadis. Imam Syafi'i suruh bacain hadis pada bab ini, diwocot kayak AI. Kayak AI sekarang. Bacain hadis pada bab jinayat, metu kabeh. Bacain hadis pada bab mujahadah, keluar semua sampai Imam Malik kaget. Akhirnya Imam Syafi'i mulai hari itu diterima di majelisnya Imam Malik. Apa yang terjadi jamaah? Ketika diterima di majelisnya Imam Malik, Imam Syafi'i datang tidak punya buku, tidak punya pulpen, gowawa. Sementara muridnya Imam Malik ini penuntut ilmu seriusan, semuanya nyatet. Imam Syafi'i apa? Kata muridnya Imam Malik, ya Imam, hadza talibukal jadid yastahzi'u bil ilm. Wahai Imam, ini murid baru ini menghina ilmu ini. Yang lain nyatet kok dia. Sama Imam Malik dibilang, biarin. Sampai 3 kali. Nggak nyatet, kesannya dulinan itu. Sampai Imam Malik hilang kesabaran, dipanggil, ya Muhammad, sini Muhammad. Dibilang, kamu ngapain? Aktub, saya nulis. Imam Malik tanya, wa ma katabta, kamu nulis apa? Sama Imam Syafi'i, pelajarannya Imam Malik mulai pembukaan sampai detik dihentikan tadi, itu dibaca tidak ada yang kurang. Sama juru tulisnya dicocok sama. Kaget. Mulai hari itu Imam Syafi'i oleh Imam Malik didekatkan, didadekno murid kesayangan. Lihat ini, padahal ibunya melarat, ayahnya meninggal, anaknya sukses. Sudah, ketika Imam Malik sudah merasa ilmunya Imam Syafi'i cukup, dikirim ke Irak. Maka Imam Syafi'i itu punya qaulul qadim wa qaulul jadid, fatwa lama, fatwa baru, karena tinggalnya di Irak dan di Mesir. Awalnya di Irak, kemudian sampai wafat di mana? Di Mesir. Sudah, ketika Imam Syafi'i oleh Imam Malik dikirim ke Mesir, ke Irak, Imam Syafi'i pulang ke ibunya, izin, Bu, sama guruku saya dikirim ke Mesir. Ini tidak jadi materi ini, Ustaz. Tidak apa ya? Yang penting kan orang tua murid ini kita godok sekarang, Ustaz. Mulai mateng-mateng. Tidak usah khawatir. Sudah, saya sama guru saya dikirim kemana? Ke Irak. Kata ibunya Imam Syafi'i apa? Berangkat kona. Tak kasih satu nasihat. Tidak kakean. Apa nasihatnya? Ya bunayya, la liqa'a ba'dal yaum. Nah, ojo bingung ketemu ibumu setelah hari ini. Jangan bingung. Al-liqa'u liqa'ul akhirati. Nanti kalaupun kita ketemu nak, mudah-mudahan kita ketemunya di surga nak, kata ibunya. Supaya apa? Anaknya gak kepikiran, karena ini Irak, bukan tempat yang dekat, tempat jauh. Itu kata ibunya apa? Nak, ojo mikir bingung ketemu, bingung mulai. Mudah-mudahan kalaupun kita masih ketemu, kita ketemunya nanti di surga. Subhanallah. Terus ibunya bilang apa? Dipegang Imam Syafi'i sama ibunya. Nak, wala tarji' illa bil ilm. Kalau kamu pulang belajar nak, jangan pulang membawa apapun kecuali ilmu. Apa kata ibunya? Jangan pulang membawa apapun kecuali yang kamu bawa adalah ilmu. Sudah, berangkat Imam Syafi'i ke Irak. Setahun, 6 tahun, 10 tahun, 12 tahun, sampai datang jamaah haji Irak ke Mekah. Jamaah haji Irak itu bikin halaqah, bikin majelis taklim. Setiap mereka bikin majelis taklim, ngomongnya apa? Qala imamuna wa muallimuna wa ustaduna Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i Al-Ghazi Al-Makki. Guru kami mengatakan,
yang namanya Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, orang Gaza, orang Mekah, karena lahir di Gaza, tinggal di Mekah, maka Ghazi Makki. Ibunya dengar, loh, kok sing disebut kayak nama anakku. Bu, jangan tegang-tegang, Bu, saya katut loh, Bu. Ya, Ustaz, tawakal semua, Ustaz, takut saya, Ustaz. Nah, kok kayak nama anak saya, tapi ibunya tidak yakin, dibiarin. Sudah, majelis taklim hari berikutnya didirikan lagi sama orang Irak tadi, ngomong lagi, qala imamuna wa ustaduna wa muallimuna Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i Al-Ghazi Al-Makki. Ini anakku, kata ibunya. Datanglah ibunya ke majelis taklimnya orang Irak tadi, ditanya, man muallimukum? Itu yang ngajar kalian siapa? Dibilang, oh, ustazuna, guru kami. Fakhruna, kebanggaan kami. Siapa namanya? Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i Al-Ghazi Al-Makki. Kata ibunya, jelaskan tentang dia kepada saya. Diceritain teng. Apa kata ibunya? Hadza waladi. Ini yang kamu ceritain anak saya. Orang Irak itu langsung takzim sama ibunya Imam Syafi'i. Coba lihat. Jadi orang itu kalau berilmu, yang mulia bukan cuma dia, ibunya ikut mulia, bapaknya ikut mulia. Sudah dimuliakan. Ketika rombongan Irak ini mau pulang, ibunya Imam Syafi'i titip pesan, ngomong sama anak saya, cari ilmunya sudah cukup. Bilang sama ibunya dia disuruh pulang. Sudah berangkat rombongan Irak, sampai di Irak mereka cari Imam Syafi'i. Dibilang, ya imamuna, ya imamana, iltaqaina bi ummika, kami ketemu ibumu. Masya Allah, kami hormat, kami muliakan, kami sayangi dia. Dan ketika kami pulang, dia minta satu pesan untuk kamu. Apa itu? Kamu disuruh pulang. Sudah, detik itu juga Imam Syafi'i mengumumkan di pengajiannya, ini pengajian bulan terakhir. Bulan depan saya mau pulang ke rumah ibu saya di Mekah. Namanya orang Irak, dan Irak di zaman itu, Bu, pusat pemerintahan. Namanya Basrah, ya enggak? Itu pusat pemerintahan. Akhirnya apa? Murid-muridnya urunan. Ada yang ngasih unta 10, ada yang ngasih emas, ada yang ngasih kain sutra, ada yang ngasih kuda, ada yang ngasih kambing, full. Sampai bulan depan ketika Imam Syafi'i mau pulang, Imam Syafi'i ngajak sebagian muridnya untuk mendampingi. Dan panjenengan tahu yang dibawa? Itu yang dibawa Imam Syafi'i seperti kafilah dagang. Untanya banyak, kudanya banyak, kambingnya banyak, kain, emas, permata, lengkap seperti kafilah dagang. Setelah sampai di pintu gerbang kota Mekah, Imam Syafi'i ngutus muridnya, kamu cari rumah ibu saya, bilang anaknya datang, lihat adab ini. Nah, seperti anak sekarang, datang ibunya dikageti, ibunya kora-kora, prank, astagfirullahaladzim, bikin konten, budak viewer. Jihad algoritma Muhammadiyah, jagung. Subhanallah. Izin, bilang sama umi saya, anaknya datang, minta izin untuk masuk. Berangkat ini muridnya turun naik kuda, sampai ketemu rumah ibunya Imam Syafi'i. Apa yang terjadi? Waktunya habis, Ustaz. Apa yang terjadi? Oh, tawon sampai jam 4, jangan khawatir. Bilang, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya ini muridnya anakmu, dan sekarang anakmu ada di pintu gerbang kota Mekah. Dia minta izin kepadamu untuk masuk ke kota Mekah. Pertanyaan ibunya apa? Wa ma ma'ahu. Dia bawa apa? Ini murid tidak tahu. Dikira murid ini lek Imam Syafi'i sogeh, ibu bakal seneng. Diceritani untanya sekian puluh, kudanya sekian puluh, kambingnya ndak kehitung, kain sutranya diangkat sama 7 ekor unta, perhiasan emasnya sekian. Ibunya dengerin toh. Setelah selesai semua, ibunya bilang apa? Murhu bi an yarji'a ilal Iraq. Ngomong sama anak saya, suruh balik ke Irak saja, tidak boleh pulang.
Suruh balik ke Irak. Ini muridnya bingung. Wingi dikon mulai, saiki kon balik. Balik ke Imam Syafi'i. Bilang apa? Ya Imam, saya ketemu rumah ibumu. Saya ketemu sama beliau. Dan beliau nyuruh kamu balik ke Irak. Imam Syafi'i tahu. Mesti salah omong. Ditanya sama Imam Syafi'i, ibuku tanya apa? Ibumu tanya, anakku bawa apa? Saya ceritakan semua ini, wedus ini saya ceritain semua ini. Bukan panjenengan, gitu. Ini wedus, unta, kuda, ini semua tak ceritain ini. Perhiasan, emas, sutra, tak ceritain semua. Kata Imam Syafi'i apa? Keliru. Ibu saya itu nyuruh saya pulang, tidak boleh bawa apa-apa kecuali ilmu. Apa yang terjadi? Muridnya dipanggil, disuruh membagikan semuanya kepada penduduk miskin di kota Mekah sampai entek blas. Hatta unta yang dinaiki Imam Syafi'i dihadiahkan. Terus setelah semuanya habis, itu muridnya balik ke rumah ibunya Imam Syafi'i. Bu, entek blas. Ini kalau kira-kira panjenengan ya apa? Kaget cuman blas. Ya mbok disisai gelang siji. Ini kalau ibu-ibu MBS itu Ustaz. Sudah dibilang sama muridnya, Bu, intaha kulla syai. Entek kabeh, gak sisa blas. Kata ibunya apa? Nah, ini baru anak yang saya tunggu. Bilang sama dia, murhu bi an yadkhul wa marhaban bi Syafi'i. Ngomong sama anak saya, suruh masuk dan saya ucapkan selamat datang kepada Imam Syafi'i. Subhanallah. Ya. Maka kalau anaknya mondok jamaah, ojo diributi, engkau kerja opo, mangane yo opo, engkau ngerti pelajaran bahasa Inggris opo ora, engkau ngerti iki, wah jangan diributi, cukup doakan. Dan subhanallah, ini pengalaman saya pribadi. Waktu abah saya masukin saya ke pondok, zaman itu pondok tidak murah, sama kayak sekarang. Itu bareng saya masuk pondok, kakak saya masuk kedokteran. Dalam keadaan abah saya kerjanya biasa, akhirnya umi saya buka warung yang sampai sekarang itu, yang rawonnya paling top sak dunia akhirat itu. Tadi cerita teman-teman ini, beliau cerita, Ustadz tadi mau kita suguhi rawon sama soto. Kami khawatir, wah lah Ustadz Rifki bakul rawon soto ya. Gue malah dicacat, tak bilang ya jelas. Ya enakan sotonya saya di balik sini. Akhirnya dibikin ikan asap. Wih, top. Sudah, maka tadi ketika saya mau dimasukkan pondok, kakak saya mau masuk ke kedokteran, itu ada kerabat dekat, bukan orang jauh. Ngomong apa? Percuma, gaya apa sekolah, mondok, gue boleh sarungan terus, nenteng kitab kuning, karena ngerti apa-apa, goblok, gitu, serius. Karuan apa? Tukokno bedak di pasar, uru ono kulaan, uru ono dodolan, melaku rabek no mari. Subhanallah. Itu di keluarga kami zaman dulu. Dan sekarang ya Masya Allah, kakak saya yang satu dokter dan manfaat buat keluarga juga. Dan saya Allah takdirkan bisa pamer rabab kemana-mana ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah tuliskan manfaat. Nah sudah. Maka ibunya Imam Syafi'i bilang, nah ini baru anak saya. Saya tidak nyari yang dunia-dunia dari dia itu. Yang saya cari dari anakku, tak gowo mulai Gaza sampai Mekah. Dari Mekah saya kirim ke Madinah. Dari Madinah kirim ke Irak. Itu bukan untuk nyari dunia. Anakku tak suruh nyari agama, tak suruh nyari ilmu. Kalau dia pulang bawa dunia, bukan itu yang saya cari. Maka subhanallah ibu-ibu, ojo diributi anak panjenengan. Nilaimu kok elek nak? Lo arek pondok ngono ngualati bu, nilainya elek tapi jadi presiden nanti. Sok kuatir ono sing gak duwe nilai jadi presiden kok. Saya lupa kalau live. Tahu kan? Nggak punya nilai jadi presiden? Siapa? Ini hati-hati nih, yang melaporkan sudah dilaporkan balik. Jangan sampai saya kena. Antum yang ngundang Ustaz.
Di mana-mana penceramah itu aman, yang kena yang muda. Sudah, kita lanjutkan. Nah, maka ibu-ibu sekalian, ada beberapa wasiat. Yo, ini bukan wasiat, artinya ya nasihat ringan. Supaya anak kita itu kuat di pondok dan orang tuanya juga kuat di rumah. Karena kadang-kadang antara dua, lek gak anak sing kalah, wong tuane sing kalah. Ada yang anaknya kuat, ibunya bengi nangis. Anakku dekono. Nanti masak, iki sebenarnya anakku. Nanti rekreasi, ketok wedhus, koyo anakku. Ruwet ini. Sudah. Orang tua harus kuat. Dan terkadang kalau orang tuanya kuat, anak sing gak kuat. Dan tidak jarang, karu-karune gak kuat. Nah, maka nasihat pertama. Untuk yang mau mondokno anak. Untuk yang mau apa? Mondokno anak. Dan saya ini termasuk sekarang lagi bimbang. Karena anak saya sekarang kelas 5 SD. Artinya bakal ndang mondok. Tapi saya kepikiran, Ustaz, ya Allah, apa anakku ini? Sementara anak saya itu introvert. Tahu introvert ya? Introvert itu yang kayak kumpul uang itu loh. Ya, tertutup. Saya kepikiran, tapi bismillah lah, mau ndak mau. Sekarang sekolah umum mau cari apa coba? Mulai pinter tiktokan, pinter rokokan, pinter pacaran. Nggak, ya bukan kita menghina ya, tapi kemudian yang kita lihat keumumannya seperti itu. Tentu bukan semuanya ya. Yang mondok itu mesti dadi kok ya. Sudah, maka yang pertama, tunjukkan di hadapan anak bahwa panjenengan mondokkan mereka itu untuk kebaikan mereka, bukan untuk menghukum anak. Ini saya ceritakan ya. Saya, keluarga saya 5 gitu. 5. Nomor 1 di Jakarta akuntansi. Nomor 2 di rumah apoteker. Nomor 3 dokter. Nomor 4 saya, gak jelas apa ini. Nomor 5 sarjana teknik tapi peternak sapi sekarang. Nah, ini kakak saya 3 ini, saya keempat. Semuanya bisa ngaji itu di tangannya umi saya. Diurui turutan. Saya diurui ngaji mencolot pagar. Terus ngasak brambang. Ngerti ngasak di sini ya? Jadi ada orang panen, kan biasa ada tersisa 1-2 ndak keangkut itu tak asak, nanti tak kreseki. Ndak butuh saya, cuma seneng melok konco gitu loh. Nanti umi saya ngajar ngaji lagi, saya mencolot pagar ban-banan. Maka panjenengan jangan khawatir kalau punya anak rodok bedik calon ustadz insyaallah. Ban-banan dikali sampai kedelep beberapa kali saya, masya Allah. Loh kok amin apa sih? Kita orang naik nakal ini. Sudah sampai subhanallah saya tidak bisa ngaji. Dimasukkanlah ke TPQ dekat rumah. Itu Iqra 1, satu kelas ada sekitar 17 anak. Teman saya naik Iqra 2, saya ikut naik Iqra 2. Teman saya naik Iqra 3, saya turun Iqra 1. Ini temenan, ini bukan dibuat-buat. Sampai terakhir, teman saya wisuda juz amma, saya penggembira bagian nyanyi. Perdamaian, tahun 2000 semua serba mesin. Wah, itu lagu tahun itu. Supaya itu waktu lulusan TPQ. Teman saya bisa ngaji lancar, saya Iqra 4 belum sukses. Umi saya bingung, ya apa situ ini? Ya Allah, kok rotok bedik situ ini? Apa yang terjadi? Setelah saya mendekati lulus SD, umi saya sudah mulai ngomong, nak, mondok ya. Saya bilang, wah ada kamu. Itu saya sebut kakak pertama, kedua, ketiga, semuanya di rumah enak, pulang pergi, ketemu mama, ketemu abi, makan nyaman, nggak pakai repot-repot. Ini kok tiba-tiba saya di pondok, nggak mau saya, ngahur. Kita kok mondok, di omahin nakal, dah ini di pondok ya. Sudah, nggak mau. Umi saya diem. Itu nomor 1. Jadi Anda yakinkan bahwa mondok itu baik buat dia. Cari cara. Sudah. Tidak lama lagi dijak ngomong mana, nak,
nanti mondok ya. Saya bilang enggak. Sampai endingnya, selesai lulusan, apa yang terjadi? Umi saya bilang gini loh nak, kakakmu yang pertama wis kuliah umum, kakak kedua kuliah umum, nomor 3 waktu itu belum masuk kedokteran, iki calone kepingin melbu FK, Fakultas Kedokteran. Lo mosok anake mama sekolah umum kabeh nak, engko lek mama mati sing ndongakno sapa? Itu kalimat saya ingat waktu saya kelas 6 SD. Jadi umi saya bilang, engko lek mama mati, abimu mati sing ndongakne sapa? Saya langsung oh berarti masukkan saya ke pondok bukan untuk menghukum saya, tapi untuk kebaikan saya. Akhirnya saya masuk pondok, subhanallah. Masalah saya di pondok, dan alhamdulillah waktu itu Ar-Rahmah masih, ya Allah, wis makannya itu, kalau saya cerita tadi kan belum selesai ya, ibu dapur datang cuma sekali, makan pagi siang malam itu dimasaknya pagi, jadi makan pagi enak anget, makan siang wis roto atau titik, makan malam wajib pakai sayur, wajib. Kenapa? Itu nasi kalau kita pukul pakai sendok bisa bunyi ting 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 ting. Saking apanya itu? Saking atos sih. Maka kalau dia masuk tanpa kuah, sayur berkuah, itu berat kabeh ini. Tukang dempul seneng nanti dempuli ini. Subhanallah. Tapi ya suka, subhanallah, karena apa? Saya yakin saya di sini bukan karena hukuman, bukan karena saya nakal, bukan saya karena saya tidak bisa ngaji, tapi saya di sini saya diharapkan oleh orang tua saya penyambung kebaikannya ketika mereka meninggal. Itu nomor 1. Yakinkan sama anak, nak, kamu mondok untuk kebaikan. Cari cara, nomor 1. Nomor 2, orang tua di rumah harus tirakat. Muhammadiyah tidak ngerti tirakat. Ya, walaupun ini bahasa umum. Tirakat itu apa? Rekoso. Rekoso itu apa? Rekoso itu ya soro, barakallahu fiik. Kayak menjiwai banget Ustaz ya. Aduh, kayaknya menjiwai. Harus soro itu apa? Orang tua di rumah, ini anak panjenengan di pondok ndak enak-enak banget, Bu. Mau pondok zaman dulu, mau pondok zaman sekarang, pondok. Saenak-enake pondok tetap enak di rumah. Nah, maka anak panjenengan rekoso di sana, capek, nyuci sendiri, makan ala kadarnya, istirahatnya kurang. Kami di Ar-Rahmah dulu tidur jam 9, bangun jam 3. Tiap hari tidak ada tidur siang. Kalau sekarang di kokon baleni, nyerah saya, gak kuat, mati garuan. Bayangin jam 9 tidur, jam 3 bangun, siang nggak ada tidur. Dan bisa, karena apa? Umur seperti teman-teman yang sedang mondok ini umur sedang kuat-kuatnya. Ojo digawe ngalem. Saya tadi ngomong sama adik beliau, saya bilang apa? Orang kalau rugi uang bisa dicari, tapi kalau rugi waktu nggak bisa balik. Maka saya nasihatkan sama adik beliau yang insya Allah nanti mudah-mudahan sama Allah dilancarkan pengen ke Mesir. Saya bilang apa? Beliau ini, saya bilang apa? Cari teman yang baik, karena kalau sampai sehari lewat dan 1 hari itu antum tidak dapat ilmu, itu waktu tidak bisa balik. Itu waktu tidak bisa apa? Tidak bisa balik. Sudah. Yang kedua, orang tua rekoso, ibu-ibu di rumah ngaji, ngaji. Panjenengan bapak-bapak di rumah tahajud, Pak. Panjenengan berdua poso Senin Kemis dan niatkan semua ibadah itu dalam tanda kutip untuk nirakati anak yang di pondok. Insya Allah sukses. Jangan sampai anaknya di pondok, ibunya ikut senam aerobik. 1, 2, lebih semangat lagi, tangan diangkat. Iki anaknya di pondok kejang-kejang ini, stroke. Ya, kalau anaknya di pondok bakal jadi seorang alim, orang yang soleh, jadi ulama. Ibunya pakai legging joget pinggir jalan. Ya, 1, lebih semangat lagi, Bu, angkat kaki. Nanti malaikat kerungu diangkat nyawa panjenengan ini. Nah, maka orang tua tirakat, tidak bisa orang tua sembarangan. Maka kalau kepingin putra panjenengan sukses, ingat
suksesnya anak berkaitan dengan kesolihannya orang tua. Apa dalilnya? Panjenengan nanti buka, pulang ya, buka surat Al-Kahfi. Surat apa? Al-Kahfi. Itu di akhir-akhir ketika perjalanan Nabi Musa dengan Khadir, atau di sini dibilang Khidir. Perjalanannya Nabi Musa dengan Khidir. Sampai perjalanan terakhir ketemu tembok, tahu kan? Temboknya mau apa? Mau roboh. Sama Khidir diperbaiki tanpa bayaran. Nabi Musa protes. Apa kata Nabi Musa? Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Khadir, kalau kamu mau, maka dari bangun tembok yang mau roboh ini kamu dapat bayaran. Dan itu aslinya bukan tembok. Aslinya apa? Seperti tugu seperti ini. Yang di bawahnya itu disimpan lempengan emas untuk anaknya. Disimpan apa? Lempengan emas. Nah, tugunya ini mau roboh. Kalau tugunya roboh, nanti emas di bawahnya bakal apa? Kelihatan, diambil orang. Maka sama Khadir itu tembok diberdirikan lagi. Musa protes, kalau kamu mau dapat bayaran. Ternyata apa? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini bil Madinah. Itu tembok ini milik dua anak yatim di kota. Di kota ini, apa yang menyebabkan Allah menyelamatkan harta mereka? Jangankan kehormatannya, jangankan keilmuannya, jangankan kesehatannya, hartanya sama Allah dijaga. Maka ditanya, apa yang menjadikan Allah menjaga hartanya? Wa kana abuhuma salihah. Karena zaman itu orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Orang tua yang apa? Soleh. Maka tidak bisa mondok no anak kepingin anaknya sukses, orang tua di rumah buka Instagram. Iya, Instagram Ustaz. In English ya, harus bagus spellingnya. Malu saya kampung Inggris kok. YouTube ya kan. Tapi kalau buka YouTube cari wifi gratis, alah percuma. Sudah orang tua ngaji, duha, tahajud, poso, silaturahim, sodakoh. Tujuannya apa? Biar kesolihan panjenengan di rumah itu connect untuk kebaikan anak di pondok. Setuju betul? Jadi setelah jadi orang tua harus dewasa. Tidak bisa jadi orang tua sak karpe, tidak bisa. Kudu rekoso. Saiki wis duwe anak, anakku kudu api, ditirakati, didongakne. Maka hati-hati ibu-ibu. Yang ketiga, nomor satu apa? Yakinkan kepada anak bahwa mondok itu baik buat dia. Apapun alasannya, wis bilang boleh mondok nak bojomu ayu. Wis pokok cari alasan lah. Yang penting mondok itu menjadikan dia yakin ternyata mondok itu baik. Karena sekarang apa? Lawannya pondok itu. Ini tadi sepeda motor trek-trekan, malam minggu pacaran, nanti ketika pulang Idul Fitri ketemu misanan, ketemu sepupu, pakaiannya gak karuan, sing mondok bingung. Papi yo legging yo. Aku nggak gamis. Akhirnya gamisnya dibuka lagi. Astagfirullahaladzim. Repot sudah ini. Nah, maka di Kediri Ustaz, di Kediri ada pondoknya Habib Mustafa Ba'bud, sepuh sudah 80 tahun lebih beliau. Saya dekat dengan beliau sudah lama, bukan gara-gara saya ini Muhammadiyah abal-abal, bukan. Saya ini dari mulai perutnya umi saya wis Muhammadiyah saya ini. Karena umi saya itu ketua Aisyah, nenek saya pendiri Muhammadiyah di Kota Batu. Kota Batu Malang. Itu nenek saya pendirinya. Sudah di pondok beliau itu kalau libur Idul Fitri tidak boleh pulang. Nanti insya Allah diterapkan di MBS. Sabar, aman ya. Nanti saya kasih masukan ke beliau ya. Idul Fitri tidak boleh pulang. Sabar bu, sabar. Tas diceritani tirakat wis protes. Gak masuk belas ceramah. Ini baru kita ceramah tirakat ini ya. Sudah? Kenapa Idul Fitri tidak boleh pulang? Kata pengasuh dan guru-gurunya apa? Saya dengar langsung dari putranya Habib Mustafa Ba'bud, namanya Habib Syekh Ba'bud. Dia bilang begini, Ustaz, kita didik santri itu tidak mudah Ustaz. Untuk jauh dari pergaulan Facebook, jauh dari pergaulan TikTok,
jauh dari pergaulan remaja yang tidak karuan. Kita jaga santri seperti anak kita sendiri. Maka kami tidak mau penjagaan kami selama setahun itu rusak gara-gara libur Idul Fitri kecampur sama misanan yang tidak ngerti ilmu. Kadang-kadang rata-rata begitu. Rusaknya pas Idul Fitri ketemu dulur, tidak ngerti mahram, tidak ngerti jilbab, tidak ngerti hijab, tidak ngerti mana laki, mana perempuan, tidak ngerti mana waktu sholat. Akhirnya rusak setahun di pondok, rusak dengan 2 minggu. Maka di sana liburnya, setelah sekolahan yang lain masuk, baru libur. Setuju gak? Gak masuk, tirakatnya tidak masuk ini. Setuju? Panjenengan kerso anaknya sukses nopo gagal? Berarti setuju apa enggak? Loh, le enteng ya ndak ada hasilnya Bu. Justru karena abot itu hasilnya gede. Orang nimbo, panjenengan nate nimbo. Nimbo itu le enteng, kan isine. Iya apa enggak? Nimbo itu le abot, isine kebek. Panjenengan mau enteng apa abot? Enteng isi kebek ora ono. Ini mesti kalau bikin pilihan sih aneh-aneh ini. Sudah. Maka yang ketiga, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu apa tadi? Nomor 1, yakinkan mondok baik. Nomor 2, orang tua harus tirakat. Nomor 3, perhatikan jamaah. Jangan sampai anak panjenengan itu terpengaruh oleh lingkungan. Jangan sampai terpengaruh. Nah, maka khawatirnya apa? Enak-enak mondok nanti balik gak kerasan gara-gara Idul Fitri rusak. Ketemu temennya punya Instagram, don Instagramku di follow Pevita Pierce. Saya juga tidak tahu. Lihat Instagram saya di like oleh Pak Prabowo. Lihat ini foto saya di like sama gadis kampung sebelah. Akhirnya kepikiran saya di pondok. Nah, maka itu yang ketiga, jangan sampai mereka rusak ketika apa? Idul Fitri. Terakhir, ini untuk santrinya sekarang. Begini, ada pepatah Arab biasa digontor hafalan mahfudhot banyak. Disebutkan dalam pepatah itu, lan yajidas sa'ada man lazimal wisada. Tidak akan menjadi pemimpin wong sing senengane turu. Tidak akan jadi pemimpin orang yang hobinya apa? Tidur. Lazimal wisada itu bahasa kerennya pelor. Apa pelor? Nempel molor. Nempel molor, nempel molor. Tidak akan sukses. Maka untuk santri-santri ini saya nasihati apa? Manjadda wajada. Kalau bersungguh-sungguh mesti dapat hasil. Dan orang itu ketika dia berikhtiar, itu pasti ikhtiarnya mendapatkan imbalan dari Allah. Dalilnya banyak. Nomor 1, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan suatu kebaikan adalah kebaikan yang serupa? Kemudian dalam ayat yang lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Orang melakukan kebaikan sekecil apapun mesti ada balasannya. Nah, maka adik-adik mumpung di pondok, antuman gak kepikiran ekonomi, gak kepikiran menteri yang mau direshuffle siapa, antum gak kepikiran rabi maneh kan? Masa adik-adik kepikiran rabi maneh, paling yang kepikiran bapaknya. Angsal boten? Boten? Ya kalau boten angsal ya gak usah konangan, Pak. Konangan bahaya ya. Pinter-pinter lah, pinter-pinter cari cara ya. Takbir. Walah. Baru tahu saya. Daerah Porong begini ternyata. Takbir. Takbir.
Ini kurang seru ini. Ini laki-lakinya semangat gitu, ibu-ibu ini. Sudah. Untuk adik-adik kerja keras. Ini waktunya antum untuk mencari. Belajar yang banyak, baca yang banyak, tanya yang banyak, nulis yang banyak. Dan jangan lupa kuatkan ibadahmu. Kuatkan apa? Ibadah. Mumpung di pondok. Poso enteng di pondok. Tahajud enteng di pondok. Sholat duha enteng di pondok. Apa yang antum dapatkan di pondok 6 tahun akan manfaat untuk hidup antum selamanya. Maka mumpung di pondok, kerja keras. Ojo ngaleman. Kenapa tidak masuk sekolah? Sakit Ustaz. Sakit apa? Panu. Panu gak sekolah. Saya cerita tadi sama antum di ruangan tadi, waktu saya masih di Jakarta dulu, saya itu ikut kajian mulazamah sama salah satu ustadz besar di Jakarta, saya tidak sebut namanya ya. Sudah, saking istiqomahnya saya, itu kalau saya tidak datang sampai konangan, dicari, mana Rifki? Terus ketika besok saya datang, itu ditanya, dari mana kemarin tidak kelihatan? Saya bilang, pilek ustadz. Hah? Pilek? Tidak ngaji? Ulama zaman dulu kencing darah tetap ngaji. Waduh, banget ya. Nah maka itu adik-adik, jangan ngalem. Sakit lawan, dan antum nanti akan lihat teman-teman antum yang sukses mesti waktu di pondok kerja keras. Maka jangan ngaleman. Nah maka 3 wasiat untuk orang tua, 1 wasiat untuk anak. Untuk orang tua nomor 1, yakinkan kepada anak bahwa pondok itu baik. Kudu gua anak. Zaman saya mondok antara 2, lek gak bodoh nakal. Itu tempatnya pondok wis. Lek gak bodoh nakal. Alhamdulillah saya tidak kebagian bodohnya. Saya kebagian nakali tadi. Nomor 1. Nomor 2, orang tua harus tirakat, soleh, ngaji, poso, tahajud, sholat duha, sodakoh. Karena kesolihan orang tua berpengaruh pada kebaikan anak di pondok. Yang ketiga, ikhtiarkan ketika liburan tidak terpengaruh oleh lingkungan. Dan untuk adik-adik, ingat deh, pondok itu bukan penjara. Sing kuat, kerja keras. Nanti di antara saudara antum yang mondok pasti mereka iri. Kene opo biyen kudu aku sing mondok. Nah, saya rasa pas ya, kultum kuliah 7 menit. Mudah-mudahan yang 7 menit ini ada manfaatnya. Jadi menyimpang dari materi Ustaz ya. Mohon maaf Ustaz ya, karena tadi ceritanya kan supaya wali santri kuat, murid juga istiqomah, maka saya ceramahkan ini tadi, mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Betul. Masya Allah, sebelum kita akhiri, ada mungkin dari sekian menit yang mendengar dari Bapak Ibu, kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, baik itu pertanyaan, monggo dari Bapak Ibu, ada yang menyampaikan sesuatu. Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itulah saya. Astagfirullahaladzim. Mondok itu ada kendala anaknya yang sulit untuk ada untuk diraih untuk mondok. Ini mungkin apa karena pergaulan atau bagaimana mungkin solusi yang terbaik bagaimana saja. Nah. Yang kedua, ada anak semangat mondok. Orang tuanya nggak mau, jangan mondok besok. Ini solusi yang terbaik bagaimana saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab langsung lagi. Untuk beliau dari TCU ada hadiah. Syekh, antum dapat, terserah antum mau kasih yang 5 juta, 20 juta, 10 juta monggo. Jadi ini ada teman-teman dari Travel Muhammadiyah Kota Malang.
itu membawa program bonus umroh. Saya tidak sebutkan di awal biar nanti tidak rebutan, jadi beruntung-beruntungan saja. Alhamdulillah. Ini umroh bareng saya Agustus. Insya Allah umroh bareng saya Syekh Azhuri. Gawal kokam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallah khair ya Syekhna. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Jazakallah khair. Masih ada 20 lagi, jangan khawatir. 20 berapa? Ustadz Hadi berapa? Sisa 2. Sisa 2, oh sisa 1. Allah, antum jauh-jauh dari Malang ke sini megawalur. Baik. Ini dua-duanya kejadian. Ada yang anaknya kuat, orang tuanya tidak mau. Ada yang orang tuanya mau, anaknya tidak mau. Terus diantara itu, yang bagus orang tuanya mau, anaknya mau. Yang lebih bagus lagi, anaknya tidak mau, orang tuanya tidak mau. Klop. Bismillah guys. Umbaran ya penisan. Nah begini. Dari pertanyaan panjangan, dua-duanya jawabannya sama. Faktor pergaulan. Entah pergaulan anaknya atau pergaulan orang tuanya, sama. Orang tua ini kalau gaulnya teman-teman yang sosialita, tahu sosialita? Jilbab, gamis, tas, sepatu, kelire podo. Ijo-ijo kabeh, kuning-kuning kabeh, terus pakai tas yang branded. Ngerti tas branded? Yang mereknya Hermes, segala macam itu. Apa? Hermes. Pampers. Lah, tas yang mahal itu apa? Kremes. Tas mahal. Nanti sepatunya mereknya Kickers. Bata itu pro Yahudi, jangan dibeli. Karuan tanggulangin lo cedek. Ya. Nah, sudah, ini faktor pergaulan. Pergaulan orang tua dan pergaulan anak. Maka kalau panjenengan punya ancang-ancang anaknya bakal mondok, mulai kecil dekatkan dengan keluarga yang anaknya mondok kabeh. Akan terbentuk. Karena apa? Nahnu abnaul bi'ah. Kita ini anaknya lingkungan. Lingkungan kita seperti apa, seperti itulah jadinya kita ini. Maka kalau panjenengan tidak kepingin anaknya mondok, tapi anaknya kepingin, berarti panjenengan yang salah gaul. Panjenengan mungkin gaulnya dengan businessman, dengan atletman apa? Sportman. Itulah pokoknya seneng olahraga. Mungkin panjenengan salah gaul, maka tentu dari semua pertanyaan muaranya satu, pergaulan. Suka-suka gaul sama anak-anak yang mondok, suka-suka gaul sama orang tua yang anaknya di pondok. Nanti insya Allah terbentuk, walaupun tentu kalau mau dijawab panjang ya ada. Bagaimana itu? Dengan ngobrol dari hati ke hati, itu bisa. Seperti umi saya tadi, dari hati ke hati. Di keluarga saya tidak ada yang mondok, zaman itu mondok belum umum, tahun 96 durung umum. Kemudian jangan lupa doa, doain yang banyak, terus didoakan. Karena apa? Hati anak panjenengan dan hati orang tua panjenengan yang orang tuanya tidak mau anaknya mondok, itu hatinya di tangan siapa? Hatinya di tangan Allah. Doa, ya muqallibal qulub, kuatkan anakku ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah, mudahkan mondok untuknya ya Allah. Yang ketiga, jangan lupa, tetap namanya anak mondok ataupun orang tua yang tidak kepingin anaknya pondok, itu masih perlu yang namanya reward. Apa reward itu? Lu kok ngerti? Sombong. Hadiah, bilang, nak, mondok nak, nanti kalau sukses setahun nak, kamu tak carikan ibu baru, tak kasih hadiah ibu baru. Kan sudah bosen kan sama ibu yang lama. Iya pak, iya. Coba kita kalau sing anyar tuh, iki anaknya apa bapak? Astagfirullah, guyon ya anda. Misalkan kalau nanti 1 tahun nak kamu sukses, tak belikan sepeda. Atau nanti kamu kepengen apa, tak hadiahi. Ya tentu sesuai kemampuan orang tua masing-masing. Wallahu taala a'lam bishawab. Dari ibu dulu. Itu yang belakang. Oh, belakang sana sih.
ya sampai tinggal pas 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya mau menanyakan tentang bagaimana triknya menjadi seorang ibu seperti ibunya Imam Syafi'i yang kuat dengan tujuan yang baik. Sekian, terima kasih. Baik, ini pertanyaan yo foto angel dijawab. Bukan angel jawab, angel ngelakoni ini. Kalau panjenengan cuma pengen tahu ibunya Imam Syafi'i seperti apa, itu panjenengan buka buku ketemu. Ada satu ciri khas dari ibunya Imam Syafi'i. Quwwatuha fis shaumi. Ibunya Imam Syafi'i itu tirakatnya puasa. Gak tahu mandek poso. Itu ibunya Imam Syafi'i. Jadi kalau dijawab secara umum, bagaimana bisa kuat seperti ibunya Imam Syafi'i? Motor penggeraknya, generatornya itu ibadah. Quwwatu at-ta'alluqi billah, kekuatan keterkaitannya dengan Allah. Sama Allah ikatannya deket, ikatannya kuat, hablum minallahnya bagus, sehingga orientasi hidupnya akhirat. Sehingga ibu tidak sibuk. Saya kasih dua cerita, Bu. Cerita pertama, ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Gini, Sufyan Ats-Tsauri, Anda buka Google. Siapa itu Sufyan Ats-Tsauri? Itu ibunya apa? Tukang jahit. Melarat, tidak punya duit. Jahit sekali buat makan seminggu. Jahit sekali buat makan lagi. Jahit. Sudah, ketika Sufyan Ats-Tsauri masuk umur 6 tahun, ibunya bilang apa? Ya bunai, ukhruj utlubil ilm. Wa ana akfika bimighzal. Nah, metu. Tidak boleh anak umur 6 tahun di rumah, tidak boleh. Coba. Terus keluar untuk apa? Kata ibunya, carilah ilmu. Anaknya mikir, panjenengan kan bukan orang kaya. Sementara cari ilmu perlu uang yang banyak. Kata ibunya, ojo khawatir. Saya akfika, mencukupi dirimu bimighzali, dengan hasil jahitanku. Bayangin, tukang jahit gak tahu salin. Uangnya kemana? Untuk sekolah anaknya. Kuat mental. Kenapa? Keterkaitan hubungannya dengan Allah dan ibadahnya bagus. Nomor 2, ibunya Imam Bukhari. Ibunya Imam Bukhari. Panjenengan tahu Imam Bukhari itu lahir meripate mboten saged ningali, buta. Kalau buta sampai wafat, kita tidak bisa baca Sahih Bukhari, tidak bisa kebaca, teman-teman. Bagaimana ceritanya kok sampai yang awalnya Allah takdirkan buta bisa kembali melihat? Apa kuncinya? Ibunya tidak pernah putus sholat tahajud. Tuhran am haidhon, baik dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan haid. Ustaz, ya apa? Kok tahajud dalam keadaan haid? Maksudnya apa ini? Maksudnya apa kok? Begini, kalau sedang suci, misalkan bangunnya jam 2 malam untuk sholat tahajud, rutin jam 2 malam tahajud. Pas haid, tidak prei. Kalau panjenengan haid lah prei sak kabeh ya. Adus prei, masak prei, ngenter anak sekolah prei. Pokok 24 jam turu hibernasi. Gak salah badannya, Masya Allah, kurus-kurus. Sudah? Ini enggak. Kalaupun dalam keadaan haid, apa yang terjadi? Tetap bangun di waktu biasanya dia bangun. Sholatnya diganti zikir, istighfar, dan doa. Tetap tangi. Biasanya jam loro tetap tangi. Tapi karena tidak boleh sholat, diganti apa? Zikir, istighfar, doa. Terus didoakan anaknya. Jadi ketika ibunya tahajud, Imam Bukhari kecil ditaruh di sampingnya. Sujud doa.
Selesai sholat doa. Apa doa yang paling diharapkan diterima? Allahumma rudda basara ibni. Ya Allah, kembalikan pandangan mata anakku ya Allah. Ketika kisaran umur 5 atau 6 tahun, ketika ibunya sholat tahajud, Imam Bukhari di sampingnya, terus tidak lama ibunya ketiduran. Didatengin siapa? Nabi Ibrahim dalam tidurnya. Nabi Ibrahim bilang apa? Istaiqidhi ya umma fa innallaha qad radda basara ibnik. Bu, bangun bu. Kenapa? Allah telah mengembalikan pandangan mata anakmu. Bangun ibunya, sadar tidak sadar, percaya tidak percaya. Anaknya digugah, nak, tangi nak. Ketika anaknya melek, apa yang terjadi? Ibunya mau nyulek mata anaknya. Karena kalau dia tidak bisa melihat, tidak mungkin refleks. Ternyata betul, mau diculek anaknya langsung cek, refleks. Langsung sujud syukur ibunya. Karena apa? Ibadah. Ibunya Imam Syafi'i rajin puasa, ibunya Imam Bukhari rajin tahajud. Ibunya santri MBS. Tidak, panjenengan insya Allah orang-orang baik. Kelihatan kok wajah panjenengan itu kelihatan orang ahli ibadah. Insya Allah. Oh, begitu Bu ya. Jadi apa kuncinya? Kekuatan mereka dalam ibadah. Karena ibadah itu motor segalanya. Ustaz Hadi, monggo Ibu, maju Ibu. Panjenengan dapat hadiah dari 3 cahaya utama. Monggo silakan. Dan satu voucher lagi di acara yang utama, insyaallah bukan jadi wasiat supaya bisa kembali uang. Amin, amin. Saya kesempatan yang jawab. Monggo. Udah pilih yang paling depan tadi bisa ada kesempatan. Yang terdepan ya, barokahnya itu saf pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, Iya. Mau curhat rumah tangga? Curhat rumah tangga. Oh bukan. Ya. Bagaimana cara mendidik anak yang bukan terlahir dari orang sendiri supaya anak itu mengerti kalau saya juga sayang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf ini saya tanya dulu ya. Itu anak ngambil adopsi atau anak bawaan suami? Bawaan suami, masya Allah. Ya apa jawabnya? Saya belum pengalaman, masih cupu. Begini Bu, ada banyak kejadian di sekitar kami. Itu bahkan bukan bawaan suami, anak adopsi. Mereka itu oleh orang tua adopsinya itu dididik seperti anaknya sendiri, disayang, didoakan, kalau keluar tidak pernah ditinggal, dibelikan baju lebaran sama percis seperti baju anak kandungnya. Subhanallah, Anda tahu? Jadi anak yang paling ganyang. Ganyang tahu? Ngerogoti hati, megelno. Terus saya sampaikan, Bu, jangan khawatir. Kalau panjenengan ikhlas melakukan kebaikan buat anak angkat ini, apapun yang terjadi kepada anak angkat Anda, Allah sudah mencatat pahala Anda.
Tapi kalau Anda melakukannya supaya dia baik kepada Anda, yo Anda kecewa karena ternyata hasilnya dia tidak baik. Maka ikhlaskan semua karena Allah. Kalau Anda ikhlas karena Allah, tidak ada kecewanya. Saya kasih contoh. Ibu-ibu, suami mau berangkat kerja jam 7. Ibu-ibu ini masuk dapur lebih cepat. Harapannya apa? Suami bisa sarapan hasil masakan Anda. Anda bikinin nasi goreng dengan bumbu cinta. Micini 2 kilo. Enggak. Yos, Anda potong bawang segala macam. Anda masak dengan sepenuh hati. Anda kasih telur ceplok, bahkan matanya bukan 1, 2. Anda kasih irisan timun, Anda kasih tomat, di atasnya Anda taburi bawang goreng. Naburnya bukan begini-begini. Tahu ya, korban medsos ini ya. Anda kasih bawang goreng, sudah. Anda hidangkan di hadapan suami dengan penuh cinta. Ternyata hari itu suami ada rapat mendadak. Jangankan nasi goreng Anda dimakan, dilirik gak blas. Tanya saya, loro ati apa ora? Nemen. Masya Allah, loro ati benda. Karena Anda tidak ikhlas. Anda memasaknya supaya suami makan. Coba Anda lakukan karena Allah, suami makan ataupun tidak, Anda mikir pahalaku wis kecatet. Lek dipangan alhamdulillah, gak dipangan alhamdulillah ping 17, wis masak entuk pahala sego goreng utuh. Nah, jatah saya itu kalau ikhlas. Jadi suami mau makan, alhamdulillah. Suami ndak makan, pahala sudah tercatat. Nah, sekarang ada 2 tips mendidik anak yang bukan kandung supaya betul-betul ngerti bahwa Anda cinta. Tips yang pertama, jangan cuma berbuat baik ketika dia lihat Anda, tapi tetaplah baik ketika dia tidak lihat. Maksudnya apa? Doakan. Ketika dia tidur, Anda tahajud, doain, ya Allah, ini anak ya Allah, bukan anak kandung, tapi saya sayang sama dia ya Allah, saya anggap seperti anak saya sendiri ya Allah, jagakan dia. Jadi baiknya Anda bukan pura-pura, tapi tulus dari dalam hati. Yang kedua, jangan putus komunikasi. Loro iki tok. Doakan ketika dia sedang tidak melihat. Dan yang kedua, jangan putus komunikasi. Dijak ngomong, dielus kepalanya. Sekali-sekali pas ngelus itu dingenek no didik. Yonda ya, dielus. Diajak ngomong dari hati ke hati. Namanya anak, kadang-kadang connect, kadang-kadang disconnect, tidak connect. Namanya anak, tidak apa-apa. Usia berapa? Di sini. Diajak ngobrol, didatengin, bawain makanan. Nanti kalau pas pulang, coba dijemput. Diajak ngobrol dari hati ke hati. 2, doakan. Ketika dia sedang tidak melihat, dia tidur. Dan yang kedua, ngobrol dari hati ke hati. Kalaupun tetap belum Allah takdirkan sukses, jangan kecil hati. Kebaikan Anda sudah tercatat. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya rasa cukup saja. Baik, alhamdulillah, Rasulullah SAW. Ada pertanyaan? Sudah cukup berat, sama yang mendapatkan. Insya Allah setiap langkah Bapak Ibu semuanya yang ada di sini ada langkah-langkah yang mendekatkan diri pada ilmu, dan itu jelas ada janji Allah di sana. Insya Allah langkah itu akan juga dimudahkan oleh Allah, yaitu untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Mohon berkenan untuk di sini dengan doa. Baik, jamaah sekalian, marilah kita tutup acara di siang hari ini. Semakin berkah, semakin manfaat, semakin dirahmati oleh Allah. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan doa-doa kita oleh Allah diijabah, cita-cita kita oleh Allah dimudahkan untuk dicapai, dan Allah takdirkan kita semua, anak-anak kita nanti kelak reunian di surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat ya Rabbana ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana ij'alna muqimas salat wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma ij'al auladana wa banatina minas salihin al-muslihin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sekali kita ucapkan terima kasih banyak atas sahurnya yang berlangsung dan juga kami sampaikan kepada para hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo kami dari Muhammadiyah Fathul Qorong masih memberikan kesempatan untuk bergabung mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan juga dari pimpinan cabang Aisyah juga kami persilahkan di tingkat TK dan PAUD seperti hal yang dikatakan oleh kisah-kisah inspiratif tadi. Kalaupun dalam rangka pendidikan itu kendalanya ada di finansial, kendalanya ada di soal bayar, monggo semuanya bisa dibicarakan di ujung tempat parkir sana ada booth, ada meja informasi daftaran, monggo bisa memberi informasi di sana. Kalaupun ada sesuatu yang ditanyakan atau ada kendala, ada ganjalan di nominal atau apapun, silakan hubungi pimpinan cabang Muhammadiyah Qorong atau dengan saya sendiri. Monggo siapapun saudaranya, tetangganya, kalaupun kendalanya hanya di pembiayaan, bisa langsung kontak comment centernya yaitu sekretaris PCI Qorong atau dengan nomor saya sendiri. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga kehadiran kita ini menjadi kader yang terbaik yang layak kita bersama.